Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One mengenai Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang melaporkan tudingan ijazah palsunya ke Polda Metro Jaya. Saat ini Anda saksikan adalah kondisi terupdate detik ini juga di Polda Metro Jaya, tepatnya di depan gedung Direskrimum Polda Metro Jaya, di mana informasinya tim kuasa hukum dari Jokowi ini akan memberikan keterangan mengenai hasil pelaporan yang sudah dibuat beberapa menit yang lalu oleh Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo. Sembari kita menantikan keterangan yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum Jokowi, kita akan berbincang terlebih dahulu pemirsa yakni dengan Bapak Freddy Alex Damanik selaku Wakil Ketua Umum dari Pro Jokowi atau Projo. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Mbak Indi, selamat siang. Ya Pak, ini sebenarnya dasar pelaporan dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini apa saja Pak? Pak Freddy. Ya, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan ini nanti lebih pantas ditanyakan kepada tim pengacara ya. Tetapi seperti yang publik mungkin sudah tahu atau sudah menduga, setidaknya tudingan ijazah palsu ini ya, ini telah menimbulkan fitnah kepada Pak Jokowi, telah menyerang kehormatan Pak Jokowi, telah mendiskreditkan Pak Jokowi sehingga kehormatannya telah dirugikan. Jadi ini ada di dalam hukum pidana, ya, di dalam hukum pidana ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ya, ada pasal 30, 310, ada 311 KUHP, ada juga di dalam undang-undang ITE, ya, misalnya pasal 27, 28, tapi secara terperinci nanti sebaiknya kita tunggu saja apa yang dilaporkan oleh tim pengacara ini. Demikian. Pak Freddy, tentu ini menarik perhatian Pak, karena Jokowi langsunglah yang datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan terhadap tudingan ijazah palsu dirinya begitu ya. Nah, apa ini Pak yang kira-kira membuat Jokowi kemudian datang sendiri langsung untuk membuat laporan? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, ya, Pak Jokowi ini secara pribadi ya kehormatannya telah dirugikan. Memang di dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE tentang fitnah atau pencemaran nama baik ini, karena kehormatannya pribadi yang telah dirugikan atau diserang para terduga pelaku ini, maka beliau yang harus melaporkan langsung. Bisa saja memberikan kuasa kepada pengacara, tetapi tetap pada intinya ya beliau langsung adalah prinsipalnya. Jadi tidak bisa misalnya orang lain ataupun relawannya ataupun masyarakat lain yang melaporkan dugaan tindak pidana ini. Jadi memang harus beliau. Kenapa juga kami melihat kenapa Pak Jokowi kali ini melaporkan langsung, selain yang saya ungkapkan tadi argumennya, ya sepertinya Pak Jokowi ini sudah habis kesabarannya, karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan berulang-ulang, beliau ini sudah ya berulang kali menjawab, ya menjelaskan, bahkan dari UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut, ya dari teman-teman semua sudah mengklarifikasi, dari pengacara semua sudah mengklarifikasi, tetapi serangan-serangan itu terus datang, ya. Oleh karena itulah menurut kami maka Pak Jokowi hari ini hadir untuk melakukan pelaporan dugaan tindak pidana tersebut. Demikian. Ya, tentunya ini bukan perkara yang sepele ya Pak, karena kita tahu Jokowi ini tinggalnya tidak di Jakarta begitu, sementara Polda Metro Jaya di Jakarta ya. Nah, sebenarnya Jokowi ini tergerak karena apa Pak? Dan siapa saja sebenarnya yang dilaporkan oleh Jokowi? Ada berapa dan siapa saja nama-namanya ini Pak?
Ya, jadi nanti masalah siapa saja nama-namanya, tapi kita atau publik sudah bisa menduga lah ya siapa-siapa saja oknum-oknum yang secara aktif terus-menerus tadi malam juga saya di televisi yang lain berhadapan sama saya rasa orang-orang ini yang juga sudah dilaporkan juga oleh masyarakat Indonesia lainnya yang merasa juga terganggu dengan orang-orang ini. Mungkin ya dugaan saya Pak Jokowi ini akan melaporkan setidaknya ini misalnya Roy Suryo ya, kemudian ini nih orang-orang yang pantas dilaporkan menurut saya, Roy Suryo, Rismon, kemudian Dr. Tifa. Setidaknya orang-orang ini yang kita lihat terus-menerus ya menyerang kehormatan Pak Jokowi dan menurut saya juga selain dari Pak Jokowinya sendiri, publik juga sebetulnya menunggu tindakan Pak Jokowi ini ya. Bahkan dari orang-orang yang saya sebut tadi juga tanda kutip ini menantang Pak Jokowi, berulang kali menantang, silahkan laporkan saya. Jadi ya mudah-mudahan ini menjawab atau bisa menyelesaikan kegaduhan yang ada di publik ya, karena isu ijazah palsu ini menurut saya pribadi adalah isu atau narasi kebohongan yang terus dibangun terus menerus, dan ini sangat tidak produktif untuk pendidikan terhadap masyarakat kita. Demikian, Mbak. Pak Freddy, jika Anda menilai mungkin 3 orang yang tadi Anda sebutkan namanya ada Roy Suryo, Rismon dan juga Dr. Tifa ini layak untuk dilaporkan oleh Jokowi. Apa yang membuat mereka ini masing-masingnya layak untuk dilaporkan, Pak? Ya, sangat layak. Saya sudah lama mengatakan ini, saya sudah lama mendorong Pak Jokowi untuk melaporkan orang-orang. Kenapa sangat layak? Kita bisa melihat ya di berbagai YouTube, di berbagai acara-acara televisi, mereka ini tidak segan-segan secara terang benderang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal dengan dalih-dalih digital forensik, dengan dalih-dalih keahlian, dengan dalih-dalih akademis, dengan dalih-dalih keterbukaan informasi, dalih-dalih keterbukaan publik, ya mereka ini memfitnah ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sehingga menurut saya ini terus narasi kebohongan ini dibangun terus. Banyak masyarakat Indonesia yang menjadi ragu, bahkan percaya ya akibat narasi kebohongan ini yang dibangun terus-menerus. Banyak yang menjadi percaya, bahkan bertanya langsung kepada saya, saudara-saudara terdekat saya, apa benar ijazah Pak Jokowi itu palsu? Masa sih? Nah, sampai sebegitunya lah dampak ini, sementara fakta yang terjadi sebetulnya kalau orang-orang ini tidak menutup mata bertentangan dengan apa yang atau fitnah yang mereka sampaikan tersebut. Demikian, Mbak. Pak Freddy, tadi Anda menyebutkan bahwa sebelumnya nih Roy Suryo terutama di beberapa media mengedepankan keilmuan begitu ya, gencar nih menunjukkan apa yang membuat ia ini meragukan ijazah dari Joko Widodo. Nah, kenapa? Apa yang membuat Jokowi ini tidak melawan dengan aksi yang sama, yaitu melibatkan keilmuan dan sebelumnya ini justru menyampaikan akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan, Pak? Ya, saya tadi mengatakan dengan menggunakan dalih, Mbak. Dalih keilmuan, dalih akademis, dalih digital forensik, ya. Padahal data atau dokumen yang mereka gunakan untuk melakukan analisis digital forensik tersebut, ya, itu adalah data yang tidak benar atau tidak asli atau tidak terverifikasi. Sehingga ya di dalam di dalam dunia digital forensik sendiri, di dalam keilmiahan itu tersebut itu menjadi dipertanyakan atau menjadi
sebuah bukan ilmiah lagi, karena dasar atau dokumen pembanding yang dipergunakan orang-orang itu sendiri adalah dokumen tidak asli. Coba kita bayangkan, coba masyarakat Indonesia berpikir logikanya ya, bagaimana seorang Roy Suryo dan kawan-kawan yang melakukan analisis terhadap dokumen, ya dokumen yang tidak asli, tidak mempunyai pembanding dokumen yang asli, kemudian menyatakan dokumen yang mereka dapatkan, dokumen yang tidak jelas itu, kemudian dinyatakan palsu, ijazah itu dinyatakan palsu berdasarkan analisa yang mereka lakukan, digital forensik yang mereka lakukan terhadap dokumen yang tidak jelas dari mana asalnya, atau dokumen yang tidak asli yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Demikian, Pak. Pak Freddy, sebelumnya kuasa hukum Jokowi yakni Yakub Hasibuan menyebutkan bahwa hingga saat ini ada 4 orang yang menjadi target pelaporan ya Pak. Nah tadi Anda menyebut Anda menilai baru 3 orang Pak yang layak untuk dilaporkan. Ada Roy Suryo, Rismon dan juga Dr. Tifa. Nah kira-kira 1 orangnya lagi ini siapa Pak Freddy kalau Saya Anda lupa menilai? namanya itu tim pembela apa itu, saya lupa namanya Mbak, yang saya lupa makanya saya nggak sebut. Coba bantu saya, mungkin baik. Saya lupa Baik. namanya. Pak Freddy, sambil Anda mengingat begitu ya, kita jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One nanti akan kembali ya Pak usai jeda pariwara berikut ini.